Hai sob, selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Selamat menonton and enjoy. Senjata rahasia Pecco Bagnaia jawab manuver agresif Jorge Martin di Race dei MotoGP Qatar. Jorge Martin agresif dua kali senggol Pecco Bagnaia di sprint MotoGP Qatar 2023. Pecco Bagnaia, jabani cara kasar Jorge Martin. Penjelasan FIM Stewart, terkait hukuman Aleix Espargaro buntut pemukulan terhadap Franco Morbidelli di MotoGP Qatar. Luca Marini berburu kontrak Honda di MotoGP Qatar. Hanya berada di posisi 5 saat sprint Race MotoGP Qatar tanggal 18 November bukanlah hasil yang diinginkan oleh Francisco Pecco Bagnaia. Pasalnya rival terdekatnya Jorge Martin berhasil finish pertama dan hal tersebut semakin mendekatkan selisih poin yang sebelumnya 12 poin menjadi 7 poin. Adapun perolehan poin klasmen sementara MotoGP 2023, Pecco Bagnaia dengan 417 poin dan Jorge Martin dengan 410 poin. Tentunya dengan seri penutup yang akan digelar di Valencia akan menjadi penentu juara dunia MotoGP 2023. Untuk dapat mengamankan posisinya di puncak klasmen sementara MotoGP, diungkapkan senjata rahasia Pecco Bagnaia jawab manuver agresif Jorge Martin di Race dei MotoGP Qatar. Pecco mengatakan bahwa dirinya siap untuk mengimbangi manuver agresif Jorge Martin di Race dei nanti. Pada sprint Race GP Qatar Pecco dan Martin sempat bersentuhan dua kali sebelum pembalap Pramac tersebut berhasil menyentuh garis finish pertama. Pecco mengatakan bahwa dirinya siap untuk menghadapi Martin di Race dei nanti. Saya pikir bagus sekali dia yang melakukannya. Jadi dia membuka peluang untuk menjadikan Race dei menjadi lebih menarik, papar Pecco. Salah satu perhatian dari Pecco adalah permasalahan ban, di mana dirinya akan bicara dengan tim untuk dapat mengatasi masalah ini dan mempertahankan posisinya di puncak klasmen. Mendapatkan hasil yang terbaik dalam seri ini tentunya memberikan beban sendiri, karena seri ini sangat penting untuk menghadapi seri Valencia, terangnya. Satu-satunya hal yang berubah adalah ban dan meskipun terasa sedikit aneh. Saya merasa kurang beruntung kali ini namun apapun bisa terjadi saat balapan nanti. Tambahnya, menurut Pecco kehilangan 7 poin karena alasan tersebut sangat disayangkan, namun pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa meskipun sangat menyayangkan. Permasalahan pada ban bukan hanya dialami oleh Pecco, Martin sendiri juga mengakui jika Ducatinya juga beberapa kali kehilangan grip. Pagi ini saya merasa masih ada yang tidak beres, namun kami berhasil menemukan ban yang tepat, paparnya. Jadi ini bagus dan tim melakukan pekerjaan luar biasa. Kami menggunakan pengalaman kami dengan suhu untuk menjadi cepat dan saya benar-benar sangat percaya diri dalam balapan bahwa saya bisa memenangkannya. Ketika saya melakukan kesalahan kecil ini di tikungan 4, saya kesulitan untuk tetap tenang dan mengatur kembali ritme balapan, tambah Martin. Meski start dari posisi 6, Jorge Martin menunjukkan kelasnya, jago di balapan sprint. Balapan sprint MotoGP Qatar 2023 di sirkuit Lusail, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, Martin berhasil juara. Dengan kemenangan sprint di Qatar, maka total sang rider Spanyol mengoleksi 6 kemenangan di hari Sabtu. Selain itu, atas kemenangan ini Jorge Martin paksa Francisco Pecco Bagnaia tunda gelar pesta juara dunia di Qatar. Rivalitas Pecco Bagnaia dengan rider berjuluk Martinator itu semakin menarik. Gap poin keduanya semakin menyempit. Juara sprint MotoGP Qatar, Martin berhak mengantongi 12 poin. Sedang Pecco hanya meraih 5 poin setelah finish kelima. Praktis, keunggulan Pecco atas Martin saat ini hanya selisih tipis 7 poin di klasemen MotoGP 2023. Sejak awal balapan, Martin bermain lebih agresif. Ia tahu perlu finish di depan Bagnaia. Namun cara dia membalap kali ini menjadi sorotan. Pasalnya 2 kali rider Pramac Racing itu bersenggolan dengan Bagnaia di awal-awal balapan. Pertama selepas start, Martin menutup ruang racing line Bagnaia di tikungan pertama. Namun Bagnaia memanfaatkan perubahan arah sehingga bisa lepas dari Martin.
Usai kontak pertama Martin sempat tercecer 2 posisi di belakang Bagnaia dan Marc Marquez. Meski begitu, gaya menekan Martin berhasil merebut posisi dari Marquez. Lalu 2 lap kemudian, Martin kembali terlibat bersentuhan dengan Bagnaia. Insiden ini menyebabkan Bagnaia melebar dan disalip oleh Alex Marquez. Setelah menyalip pembalap pabrikan Ducati, Martin langsung menekan dan kabur. Luca Marini yang start dari pole position setengah balapan dari 12 lap memimpin di depan. Tapi Martin tetap menjadi sorotan lantaran ia terus menekan Alex Marquez di depannya. Menyisakan 5 lap balapan, Marquez dan Marini berhasil disalip oleh Martin. Sangat disayangkan, performa Pecco Bagnaia mengendur. Ia bahkan kembali disalip oleh Fabio Di Giannantonio. Hebatnya kecepatan rider Gresini Racing itu terlihat konstan, Alex Marquez dan Marini berhasil dia salip. Hingga akhir balapan Martin finish di posisi terdepan. Disusul Di Gia dan Marini di posisi kedua dan ketiga. Lalu diikuti oleh Alex Marquez dan Pecco Bagnaia yang finish keempat dan kelima. Masih ada 25 poin lagi yang akan diperebutkan oleh Pecco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Qatar. Jika Bagnaia kembali kalah finish di belakang Martin, maka bebannya semakin berat untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP. Perebutan 25 poin di MotoGP Qatar 2023 dipastikan akan menarik dan seru. Pasalnya, hari sebelumnya, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, Jorge Martin sukses memenangkan balapan sprint. Sedang rivalnya, Francisco atau Pecco Bagnaia hanya finish kelima. Jelang Race Day Minggu, tanggal 19 November tahun 2023 malam WIB, Pecco Bagnaia akan ikuti cara main Martin. Sebab balapan kemarin menjadi pelajaran berharga karena ia 2 kali disenggol. Ya, Martin terekam 2 kali menyenggol Pecco di awal-awal balapan sebelum ngacir. Sayangnya performa juara bertahan itu kurang memuaskan. Bagnaia mengaku perubahan suhu di sirkuit Lusail sangat mempengaruhi jalannya balapan. Tapi saya bersyukur, kami bisa memilih ban yang tepat di sini, kata Pecco Bagnaia. Pembalap Italia itu merespons terkait 2 kali disenggol oleh Martin. Pecco menegaskan tak khawatir dengan agresifnya gaya balap lawannya itu. Justru cara dia membalap akan membuat Race Day akan jauh lebih menarik, kata Pecco. Rider dari VR46 Academy itu seolah punya cara sendiri untuk meredam Martin. Saya perlu fokus untuk 25 poin, karena jaraknya semakin dekat, ungkap Pecco. FIM Stewart menindak tegas sikap Aleix Espargaro terhadap Franco Morbidelli di MotoGP Qatar 2023. Aleix Espargaro meluapkan emosinya kepada Morbidelli setelah bersenggolan di salah satu sektor sirkuit Lusail, Qatar. Dalam tayangan video, Espargaro marah pada Morbidelli lantaran jalur racing lain terhalangi. Pembalap pabrikan Yamaha itu diketahui melambat usai melakukan single lap. Muncul dari belakang, Espargaro mencoba masuk tikungan ke kiri. Hanya saja ruang saat masuk tikungan cukup sempit hingga menyebabkan Morbidelli tersenggol Espargaro. Seketika Espargaro pun marah, ia maki-maki Morbidelli dari atas motor. Rupanya emosi rider Spanyol itu meledak, hingga mendatangi Morbidelli lalu memukul ke arah kepala. Sepintas tangan kiri Espargaro menamparkan sisi kanan wajah Morbidelli. Untungnya ada helm sebagai pelindung wajah, kalau tidak, mungkin ceritanya akan lain. Usai melakukan investigasi, Aleix Espargaro dinyatakan bersalah. Penjelasan FIM Stewart menyebut bahwa Espargaro melanggar pasal 3.3.2.2. Pada intinya, Espargaro dianggap telah merusak kepentingan olahraga motorsport. Simpelnya, Espargaro telah mencoreng kejuaraan dunia yang diatur oleh FIM selaku regulator. Oleh karena itu Aleix Espargaro dikenakan sanksi dan denda. FIM Stewart secara tegas memberikan denda 10.000 euro atau sekitar 168 juta rupiah kepada Espargaro. Selain itu, FIM Stewart juga memberi sanksi tegas berupa penurunan 6 posisi grid kepada rider senior di MotoGP saat ini. Berikut penjelasan FIM Stewart terkait hukuman yang dijatuhkan kepada Aleix Espargaro.
Pada tanggal 18 November tahun 2023 pukul 7.19 selama sesi Qatar Airways Grand Prix of Qatar Free Practice 2 Anda terlihat berperilaku agresif termasuk menyerang fisik nomor 21. Hal ini bertentangan dengan pasal 3.3.2.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM, setiap tindakan korup atau curang, atau tindakan apapun yang merugikan kepentingan pertemuan atau olahraga, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjadi selama sebuah acara. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM dan merugikan kepentingan olahraga. Untuk alasan di atas, FIM MotoGP Stewards Panel telah menjatuhkan denda sebesar €10.000 dan penalti 6 posisi grid untuk MotoGP Qatar Airways Grand Prix of Qatar MotoGP RACE. Rider VR46 Racing Team, Luca Marini tercepat di babak kualifikasi MotoGP Qatar 2023, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Musim depan Marini dikabarkan akan bergabung dengan pabrikan Honda di tim Repsol Honda. Rumornya semakin kencang di Lusail. Direktur VR46 Racing sudah mengonfirmasi kabar ini. Wajar jika sekarang adik Valentino Rossi itu perlu meyakinkan Honda, mengingat MotoGP 2023 tersisa 2 seri lagi. Jelang sprint RACE dan balapan MotoGP Qatar, Marini membuktikan jika dirinya tampil cepat. Di babak kualifikasi MotoGP Qatar, ia sukses jadi yang tercepat. Ini merupakan pole position kedua Marini musim ini bersama VR46 Racing. Catatan waktunya tembus 1 menit 51.762 detik, mengalahkan dua pembalap Gresini Racing. Hasil ini membuktikan bahwa Marini pun bisa melaju cepat dibanding Marc Marquez meski dengan motor satelit Ducati, Desmosedici GP22. Rider tim Indonesia fenomenal, Fabio Di Gianantonio dan Alex Marquez merangsek ke barisan depan. Duo rider tim Indonesia ini tampil mengesankan dengan menempati posisi start kedua dan ketiga. Kecepatan keduanya hanya selisih 0,067 dan 0,136 detik dari Marini. Di Gia akan berpisah dengan Gresini di akhir musim. Menariknya di akhir-akhir seri MotoGP 2023, ia mengejutkan semua orang. Di MotoGP Australia lalu ia sukses naik podium setelah finish ketiga. Di Malaysia, giliran Alex Marquez unjuk gigi setelah naik podium 2. Setidaknya di Gia dan Alex Marquez mampu mengalahkan Francisco "Peko" Bagnaia. Oh iya, untuk pertama kali hasil kualifikasi MotoGP Qatar 2023 dikuasai oleh 3 rider bukan tim pabrikan. Peko vs Martin. Peko Bagnaia harus puas berada di posisi tercepat keempat dengan gap 0,274 detik dari kolega Italianya itu. Di belakang Peko ada sang rival, Jorge Martin yang menempati starting grid kelima. Ini akan menarik. Dua kandidat juara MotoGP 2023 berada satu barisan di belakang ketiga pembalap satelit Ducati. Peko Bagnaia masih unggul 14 poin atas Martin di klasemen MotoGP 2023. Bagnaia punya peluang untuk mengunci gelar keduanya berturut-turut di Qatar jika berhasil menyapu bersih sprint RACE dan balapan di hari Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Sebaliknya Martin perlu finish di depan Bagnaia jika ingin memperebutkan gelar juara sampai akhir musim di Valencia. Di Qatar musim lalu, Peko Bagnaia dan Jorge Martin terjatuh dan tak bisa menyelesaikan balapan. Mulanya Bagnaia menyalip Martin dari sisi dalam. Namun tiba-tiba saja ban depan motornya kehilangan grip, sehingga menyeret Martin bersamaan. Stay tune di channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita update terbaru MotoGP. Subscribe, komen, dan like jika kalian suka sama videonya. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting.